Oke guys, welcome back to my channel. Sekarang kan lagi mau wabah nih yang namanya virus corona guys. Jadi kita harus stay di rumah dan harus jaga social distancing dengan orang-orang sekitar. Nah, tapi untuk tetap bikin video, nah gue udah janjian nih sama seorang yang luar biasa banget untuk kita kolaborasi online guys, pakai Zoom gitu. Nah, teman-teman pasti udah pada kenal sama orang yang satu ini. Kenapa? Karena pasti followers gue, subscriber gue, subscribe dia juga guys. So say hi to Efrin. Halo Efrin. Jadi Efrin ini adalah ex-crew Singapore Airlines. Singapore Airlines loh guys, bintang 5. Dan sekarang dia bikin YouTube channel juga. Yang YouTube channelnya tentang beauty, lifestyle, travel juga ya. Gitu, sama tentang cabin crew juga. Wah hebat. Sekarang dia tinggal di pramugari juga. Pramugari juga. Nah guys, jadi jangan lupa subscribe ya. Sekarang dia tinggal di Aussie guys, di Perth. Nah, Efrin mau tanya dikit nih. Waktu itu di SQ berapa lama ya? Aku dulu di SQ itu 3 tahun. Terus 3 tahun, wah. Habis itu resign. Lama juga ya. Resignnya kapan? Resignnya itu akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu. Bulan Agustus, September belum lama gitu, ya berarti. Belum lama sih. Oke. So waktu itu di SQ operate pesawat apa aja sih? Kan di SQ banyak banget tuh pesawat-pesawatnya, tipe-tipenya gitu. Iya, kalau di SQ itu kita itu jadi awal kita masuk ya, kita tuh langsung kayak dikasih 2 tipe pesawat gitu. Jadi pesawat yang nomor 1 itu biasanya ya, yang selalu setiap anak masuk terus dapat jenis pesawat ini itu adalah 777. Nah, terus udah kayak gitu itu yang jadi pada saat kalian masuk probation nih ya, itu langsung 2 pesawat. Jadi yang pertama itu udah 777 kan. Yang kedua itu waktu itu ya, tahun-tahun lalu itu aku dapatnya 330 Airbus. 330. Oh, berarti kita sama dong. Iya. Oke. Kita Airbus 330, tapi abis itu kan SQ udah pelan-pelan mulai kurangin tuh pesawat 330. Oke. Karena udah ya kan, jadi mereka udah mulai nggak mau pakai 330-nya. Jadi akhirannya mereka itu mulai train kita untuk 350, 380, terus 787 gitu. Jadi kita semua itu rata-rata bisa 5 sampai 4 aircraft gitu. Oke guys, buat kalian yang awam gitu belum jadi pramugara atau pramugari, semakin banyak ratingnya, semakin banyak yang harus dipelajari, semakin banyak trainingnya. Betul banget sih. Apalagi kalau ujian tahunan ya. Aduh, ujian tahunan tuh. Apalagi tiap pesawat beda-beda gitu. Jadi kayak safety-nya, alat-alatnya beda-beda gitu, dan harus hafal semuanya ya nggak? Iya betul. Terus suka, jadi tuh karena kalau di SQ itu kan banyak ya, jadi satu orang itu biasa minimal 2, maksimal itu 5 gitu. Jadi biasanya tuh kita suka kalau udah ujian gitu, ujian tahunan ya, kita suka pusing sendiri. Aduh ini jadi pesawat ini pintunya berapa, ini di mana ya gitu. Jadi kayak gitu. Suka kebalik-kebalik gitu. Oke, nah terus kalau tentang budaya kerjanya di SQ tuh gimana sih? Jadi kayak ada senioritas nggak sih? Senioritas. Senioritas ya begitulah. Dari seragamnya aja udah kelihatan. Udah kelihatan ya? Kalau di SQ itu ada 4 seragam kan. Jadi nih kita yang biru-biru ini nih, kita tuh yang paling junior banget. Ceritanya tuh yang masih junior banget deh, yang baru-baru lulus gitu segala macam. Terus biasanya kamu kalau misalnya mau naik ke yang berikutnya itu seragamnya warna hijau. Nah, hijau itu biasanya ya minimal kamu bisa dapat promotion itu mulai kayak setelah kontrak pertama kamu habis. Nah, terus habis itu udah nih hijau, terus kita ada yang merah, terus ada lagi yang ungu. Pokoknya gitu. Nah, itu semua tuh berdasarkan senioritas. Jadi kalau dari seragamnya aja udah kelihatan kan seberapa senioritasnya kita. Oke. Nah, kalau rute favorit nih, kan SQ udah worldwide banget ya. Jadi ada di Eropa, ke US juga. Rute favorit mana yang paling kamu suka gitu buat travel gitu? Nah, kalau destinasi jalan-jalan sih aku jujur suka Italy. Wah, Itali sekarang lagi di lockdown, kasihan banget ya. Iya, parah banget. Tapi ya aku jujur suka sih Italia karena menurut aku
apa ya, kayak cantik aja gitu. Terus kan kalau Cantik SQ negaranya. tuh, ya SQ terbang kan ke Rome sama ke Milan kalau ke Italy. Oke. Nah jadi tuh kalau misalnya kamu dapat dari situ tuh kamu bisa kayak naik kereta, terus tuh kayak jalan-jalan ke sekitarnya gitu. Jadi Wah, bisa ke seru banget, Venice, guys. kemana gitu. Jadi nggak cuma di kota yang kamu sampai doang gitu. Itu sih Oke. enaknya. Menurut Evrin nih, penumpang di destinasi mana yang paling kamu suka gitu? Penumpang ya. Kalau penumpang sih aku suka Jepang. Jepang, bener banget guys, gila. Jepang Gue kira gue doang. Iya. Karena mereka tuh sopan banget. Sopan, Mereka tuh bener. penumpangnya sopan, ramah banget. Ramah bener, dan mereka patuh juga gitu sama instruksi Iya, kita. terus patuh. Iya, terus Hmm. biasanya mereka juga yang nggak yang kayak over belanjanya, jadi sampai kayak wah susah masukin barang ke Iya. cabin gitu-gitu. Iya. Terus pokoknya Gua mereka kira tuh gua benar-benar doang, yang guys. taat peraturan banget. Bener. Nah, ini ada pertanyaan dadakan, pertanyaan Wede. rahasia ya, buat Oke. Evrin. Ini pertanyaan tentang safety. Oke, kita lihat ya guys. Evrin ini kan udah nggak terbang dari bulan Agustus ya? Iya, dari Agustus bulan lalu gue Agustus. deg-degan ya. Dari bulan Agustus, kira-kira dia masih ingat nggak ya sama prosedur keselamatan gitu? Oke, so kalau pesawat take off dan landing, masa-masa yang paling kritis itu ketika pesawat mau take off dan mau landing. Nah, sebelum take off dan landing, sebagai pramugara dan pramugari kan harus kayak nge-review prosedur keselamatannya gimana in case terjadi kecelakaan gitu, amit-amit ya. Apa sih ngomongnya kalau di SQ ya? Kalau di airline lain ada yang bilang silent review, ada yang bilang silent 30 seconds. Iya. Ada nggak istilahnya? Ada. di SQ? 30 second Ada ya? silent review. Oh, 30 seconds silent. Oke. Sama ya? Iya. Oke, so masih ingat nggak kira-kira? Kita lihat guys. Oke, tunggu ya. Oh masih. Oke. Yang pertama itu tunggu ya. Aku lupa ya. Yang pertama yang itu yang apa? Oh, emergency command. Oke, command. Nah, terus udah kayak gitu PAX control. Pax control, oke. Terus emergency exit. Kayak gimana Exit, bukanya oke. dan segala macam. Iya. Terus equipment. Terus Alright. apa lagi ya? Equipment yang harus dibawa gitu ya? Harus dibawa turun apa gimana? Iya. Oke. Apa tuh ya? Tunggu ya, satunya lagi apa bang? Door operation. Door operation. Oke. Jadi dia masih ingat guys. Udah lama nggak terbang, masih ingat. Berarti trainingnya tuh bener-bener luar biasa ya. So, Betul. congratulations. Ternyata gue masih ingat. Nah, sekarang kan udah resign nih Evrin. Kangen terbang nggak sih? Kangen Kangen banget layover ya? sih. Kangen layover ya, bukan terbangnya. Enggak. Kalau Oke. terbang sih, ya biasa aja ya, kangen sih Biasa aja. kadang-kadang kayak. Tapi yang paling kangen tuh kangen layover. Layover ya, karena notabene kalau terbang tuh kita lagi kerja. Kalau layover itu jalan-jalan istilahnya ya. Betul. Apalagi jalan-jalan gratis, hotel bintang 5, ya nggak, SQ gitu loh. Betul. Tapi kadang-kadang kangen juga sih, kangen kerja. Jadi Kangen kadang-kadang kerjanya ya juga kalau ya? misalnya aku lagi naik pesawat gitu ya, lagi nggak kerja nih misalnya, kan sekarang udah resign ya, terus aku terbang balik ke Indo misalnya ya. Terus kalau di Oke. pesawat ya, ada yang pencet call bell aja, aku masih nengok. Oh iya, iya gue juga. Kalau lagi naik pesawat, jadi sebagai penumpang gitu, kadang-kadang ada bunyi teng gitu. Udah kayak apa ya? Udah spontan gitu. Iya. Inisiatif. Terus kita pasti kayak Gila. nyariin gitu lampunya yang mana yang nyala Iya. atau di mana yang mencet. Gila, sama banget sama. Keren. Iya. Nah, so sekarang kan lagi mau wabah nih yang namanya virus corona, yang dimana virus ini ngefek banget ke dunia penerbangannya. Dan di luar sana masih banyak banget teman-teman kita yang pengen jadi pramugara-pramugari gitu. Ada nggak advice dari Evrin gitu buat para cabin crew wannabe di tengah masa-masa sulit buat para airline ini? Kalau menurut aku sih ya, kalau emang kalian itu cita-citanya mau jadi pramugari, mau jadi pramugara gitu,
mumpung sekarang mereka itu lagi hold interview, mumpung mereka sekarang itu lagi mungkin memang lagi nggak butuh kru sekarang ini gitu, tapi aku yakin krisis ini kan pasti berlalu gitu kan, nggak mungkin kayak terus-terusan gitu. Jadi ya menurut aku mungkin kalian ya dari sekarang gitu udah bisa mulai belajar gitu, mulai praktis di rumah gimana cara ngelewatin interviewnya dan segala macam gitu. Jadi pada saat ya mereka tuh buka lowongan terus kalian tuh langsung udah ready banget gitu. Nah bener, setuju banget. Jadi sekarang bukan saatnya untuk patah semangat ya. Iya betul sih. Malah sekarang itu justru saatnya untuk belajar gitu, kayak untuk bener-bener ningkatin percaya diri, ningkatin bahasa Inggris, ningkatin gimana cara kamu tanya jawab, interview dan segala macem gitu, kayak lebih kenal lagi sama industri penerbangan gitu-gitu. Setuju guys. Oke, keren banget gila interviewnya. So, thank you banget Evelyn udah bagi-bagi pengalaman gitu. Jangan lupa follow Instagramnya Evelyn, Yolefrin, sama YouTube channelnya dia, Yolefrin juga. Sama kan ya? Sama. Thank you so much for watching. See you on board.